Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang bergerak dalam diam. Sebuah energi yang tak kasat mata sedang menyusun jalannya, menata ulang arah hidup manusia, dan menyaring jiwa-jiwa yang telah melewati banyak luka. Tahun demi tahun berjalan, dunia terlihat semakin canggih, tapi jiwa manusia justru semakin kehilangan jati dirinya. Banyak yang tertipu oleh gemerlap, tapi hatinya kosong. Banyak yang mengejar kekuasaan, tapi dalam tidurnya ia justru ketakutan. Kini, angin perubahan itu datang semakin dekat. Tahun 2030 bukan sekadar angka dalam kalender. Ia adalah babak baru yang membawa ujian lebih dalam, godaan lebih halus, dan kegelapan yang tidak lagi terlihat menyeramkan, melainkan membungkus dirinya dengan keindahan palsu. Dunia akan menyaksikan banyak keruntuhan, tapi tidak semua akan roboh. Ada sebagian kecil, sangat kecil, mereka yang telah dipersiapkan, mereka yang sejak dulu didera sepi tanpa alasan, dijauhi tanpa sebab, dilukai tanpa dosa. Jiwa-jiwa itu kini mulai dipanggil keluar dari persembunyiannya. Dan jika kamu merasa hatimu bergetar membaca ini, itu karena kamu bukan jiwa biasa. Kamu telah melewati lorong-lorong gelap yang tidak dimengerti orang lain. Malam-malammu panjang, air matamu tidak terlihat, dan ketabahanmu tidak pernah diumumkan. Tapi semesta melihatmu, semesta mencatatmu. Dan waktu ini adalah panggilan untukmu. Tahun 2030 akan membawa banyak cahaya padam, tapi bukan cahayamu. Justru saat dunia kehilangan terang, kamu akan menyala. Karena cahayamu tidak berasal dari dunia ini. Cahayamu berasal dari kesadaran, dari pengalaman, dari penderitaan yang kamu hadapi dengan diam, dan dari keyakinan yang tidak pernah kamu lepaskan meski semua terasa hancur. Kamu bukan tumbuhan yang butuh taman untuk tumbuh. Kamu adalah akar yang menembus batu, mencari sumber mata air sendiri, dan tetap hidup meski tidak disiram. Kamu adalah bukti bahwa tidak semua luka menjatuhkan. Beberapa luka justru adalah tanda bahwa kamu dipisahkan dari kerumunan agar bisa dibentuk dalam keheningan. Dunia mungkin tidak mengerti mengapa kamu harus dijauhkan dari banyak orang. Tapi sekarang mulai terlihat, semua itu bukan hukuman. Semua itu adalah penyaringan. Jika hatimu selama ini penuh pertanyaan, mengapa kamu merasa tidak cocok dengan kehidupan yang mereka jalani? Mengapa kamu lebih tenang dalam kesendirian? Mengapa kamu tidak tertarik berpura-pura? Maka ini adalah jawabannya. Karena kamu bukan dari jenis yang sama. Kamu jiwa terpilih. Dan ketika gelombang besar dari zaman mulai menghapus cahaya-cahaya palsu, hanya jiwa-jiwa seperti kamu yang tetap akan menyala. Karena kamu tidak bersinar karena ingin dilihat. Kamu bersinar karena kamu tidak punya pilihan lain selain menjadi terang. Dalam video ini, kamu tidak akan menemukan jawaban dari dunia, tapi kamu akan menemukan potongan dari dirimu sendiri yang selama ini tersembunyi. Dan jika kamu membaca setiap kalimat dengan hati terbuka, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak sedang membaca sebuah konten. Kamu sedang mendengarkan panggilan. Sebuah suara yang sudah lama menunggumu sadar. Sebelum kamu menyelami lebih dalam isi dari 7 bagian yang telah disiapkan dengan penuh makna,
izinkan aku mengingatkanmu. Silakan tekan tombol suka sebagai bentuk getaran yang kamu kirimkan ke semesta bahwa kamu mengakui cahaya dalam dirimu. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari langit tidak terlewat dan sampai tepat waktu kepadamu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa sisa. Karena ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah percikan dari takdirmu yang mulai menyala. Kamu tidak sedang kebetulan di sini. Kamu sedang diundang untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Jiwa terpilih, sudah waktunya kamu bersinar di tengah kegelapan yang akan datang. Dan waktunya bukan nanti, tapi sekarang. Bagian 1. Kegelapan itu nyata, tapi tidak untuk menelanmu. Ada masa yang sedang datang, bukan sekadar ramalan, tapi gema sunyi yang sudah terasa sejak beberapa tahun terakhir. Dunia sedang bergerak menuju babak baru yang tidak semua orang siap menghadapinya. Tahun 2030 bukan hanya angka. Ia adalah pintu besar yang akan memisahkan antara yang pura-pura kuat dengan yang benar-benar ditempa oleh kehidupan. Di tahun itu, banyak topeng akan terlepas. Mereka yang selama ini hidup dengan cahaya palsu akan mulai goyah. Semua yang dibangun atas dasar kepura-puraan akan runtuh seperti bangunan yang lapuk dimakan waktu. Keamanan yang semu, status yang dibanggakan, pencapaian yang dirayakan tanpa kesadaran, semuanya akan diuji. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh waktu dan keadaan. Namun di tengah kegelisahan global, di antara ketakutan massal, akan ada satu jenis manusia yang justru berjalan tegak. Mereka yang tidak silau oleh gemerlap. Mereka yang tidak bergantung pada validasi dunia. Mereka yang tidak mengikuti arus, tapi membentuk jalannya sendiri. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu bukan produk dari zaman ini. Kamu adalah hasil dari penderitaan yang kamu ubah menjadi pelajaran. Kamu adalah anak dari kesendirian yang kamu ubah menjadi perenungan. Kamu adalah jiwa yang telah diuji. Dan karena itu, kamu layak disebut terpilih. Ingatlah, kegelapan tidak diciptakan untuk menghancurkanmu. Ia hadir untuk menunjukkan betapa kuatnya cahaya dalam dirimu. Seperti malam yang seolah ingin menelan bumi, tapi justru membuat bintang-bintang terlihat. Kamu adalah bintang itu. Bukan karena kamu ingin terlihat, tapi karena kamu memang menyala sejak awal. Saat yang lain mencari tempat untuk bersembunyi dari realita yang menyakitkan, kamu justru berjalan ke arahnya. Kamu tidak menghindar dari luka, karena kamu tahu di balik setiap luka ada kekuatan yang tumbuh diam-diam. Kamu tidak lari dari kesepian, karena di dalam keheningan itulah kamu menemukan bagian terdalam dari dirimu yang tak pernah bisa disentuh siapapun. Dan itulah mengapa tahun 2030 tidak akan menghancurkanmu.
Justru ia akan menjadi panggung tempat kamu mulai dikenali oleh takdirmu sendiri. Kamu tidak lagi jadi penonton dari cerita hidup orang lain. Kamu akan jadi pusat dari cerita yang semesta susun khusus untukmu. Karena kamu telah lulus dari pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Pelajaran tentang bertahan saat semua pergi, tentang percaya saat semua mengejek, tentang berdiri saat dunia memintamu untuk menyerah. Kamu adalah penjelajah jiwa, pengembara sunyi yang telah melalui banyak malam gelap tanpa lentera. Tapi kini, kamu tidak lagi mencari cahaya dari luar. Cahaya itu sudah tumbuh dari dalam dadamu sendiri. Banyak yang akan jatuh di tahun 2030. Tapi kamu tidak akan ikut tumbang. Karena fondasi yang menopangmu bukan pujian, bukan harta, bukan pengakuan, tapi kesadaran. Dan kesadaran tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan. Ia hanya lahir dari pengalaman yang jujur, luka yang diterima, dan hidup yang dijalani dengan mata batin terbuka. Jika kamu pernah bertanya dalam hatimu, mengapa hidupku tidak pernah mudah? Maka bagian ini adalah jawabannya. Karena kamu sedang dibentuk, bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk menjadi cahaya bagi banyak orang yang bahkan belum kamu temui. Tahun 2030 adalah badai, tapi kamu bukan daun yang akan diterbangkan. Kamu adalah akar yang justru semakin dalam saat angin menerpa. Dunia boleh gemetar, tapi jiwamu tetap teguh. Karena kamu adalah jiwa yang telah dipersiapkan untuk ini sejak awal. Dan sekarang waktumu telah tiba. Bagian 2. Dunia akan terkapar, tapi kamu tetap berdiri tegak. Bayangkan ini, dunia bergetar karena krisis yang datang silih berganti. Tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri manusia itu sendiri. Ketakutan menjadi wabah yang menular lebih cepat dari penyakit. Ketidakpastian merajalela, membajak ketenangan pikiran setiap orang. Di media, di percakapan, di hati yang terdalam, semuanya dihantui oleh satu bayangan, masa depan yang gelap. Tahun 2030 bukan sekadar waktu yang akan datang. Ia adalah gelombang besar yang akan menguji pondasi setiap manusia. Yang berpijak di atas ego akan roboh. Yang bertumpu pada pencitraan akan terkikis habis, yang hanya hidup untuk kesenangan sesaat akan kelelahan mengejar bayangan yang tak pernah bisa digenggam. Namun di tengah semua itu akan ada satu sosok yang berdiri, bukan karena tidak pernah terluka, tapi karena tidak pernah berhenti menyembuhkan diri. Sosok itu adalah kamu. Kamu adalah jiwa yang telah lama dibentuk tanpa disadari. Dalam sunyimu, dalam perjuanganmu yang tidak disaksikan siapapun, kamu ditempa dalam diam. Kamu tidak sekadar belajar dari buku atau nasihat, tapi dari benturan hidup yang tak terelakkan. Dan setiap luka yang kamu terima tidak membuatmu hancur, justru membentuk kekuatan baru yang tumbuh dari dalam. Ketika dunia mulai berantakan karena manusia saling mengkhianati, kamu akan tetap teguh dalam nilai-nilai yang tidak bisa dibeli. Ketika orang-orang menjual nuraninya demi kedudukan, kamu akan tetap memilih jalan yang sunyi
tapi benar. Ketika semua mencari keselamatan dengan jalan pintas, kamu akan terus berjalan kaki di jalan yang panjang, karena kamu tahu hanya jalan itu yang akan membawamu pulang ke dirimu yang sejati. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang sempurna, tapi mereka yang tahu cara bangkit ketika jatuh, tahu cara tetap tenang saat semua panik, dan tahu cara memeluk diri sendiri saat tidak ada yang memahami. Mereka bukan orang yang selalu terlihat kuat, tapi mereka yang tidak membiarkan kesedihan menjadikan mereka pahit. Dan itulah kamu. Di tahun 2030 nanti, dunia akan memanggil-manggil para penyelamat. Tapi banyak yang justru saling menjatuhkan dengan topeng penyelamat di wajahnya. Namun kamu akan hadir bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk menjadi penanda. Penanda bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan panggung, bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan, bahwa kedamaian tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari kejujuran yang tulus. Saat yang lain sibuk menyalahkan satu sama lain, kamu akan sibuk memperbaiki diri. Saat yang lain berteriak di tengah kekacauan, kamu akan diam. Dan dalam diam itulah banyak hati akan menemukan ketenangan. Karena diam seorang jiwa yang sadar lebih keras daripada teriakan ribuan yang buta arah. Kamu adalah tiang di tengah kota yang roboh. Kamu adalah cahaya di tengah badai listrik padam. Kamu adalah suara hati yang tetap hidup saat yang lain menyerah pada kebisingan dunia. Dan semua itu bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu tidak pernah meninggalkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika yang lain lupa jalan pulang karena terlalu lama berjalan mengikuti orang lain, kamu akan jadi penunjuk arah. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu pernah tersesat dan memilih untuk tidak diam di sana. Jiwa terpilih tidak menanti waktu yang tenang untuk bersinar. Justru mereka bersinar karena waktu sedang bergolak. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Dunia boleh terkapar, tapi kamu tetap berdiri tegak. Karena kamu tidak menggantungkan hidup pada dunia. Kamu menggantungkan hidup pada kesadaran, pada kebijaksanaan yang kamu gali sendiri, dan pada cinta yang tidak pernah kamu biarkan padam. Dunia bisa gelap, tapi kamu adalah terang yang tidak akan padam hanya karena malam terlalu panjang. Bagian 3. Kegelapan bukan akhirmu, tapi cerminmu. Kegelapan sering ditakuti. Ia dianggap sebagai akhir, sebagai lubang hitam yang menelan segalanya, termasuk harapan. Tapi tidak bagi jiwa yang telah ditempa dalam keheningan. Tidak bagi mereka yang sudah terbiasa berjalan tanpa pelita. Dan tidak bagi kamu yang telah bertahun-tahun hidup dalam perenungan, dalam luka yang disembunyikan, dan dalam cahaya yang kamu nyalakan sendiri. Bagi banyak orang, kegelapan adalah musuh. Tapi bagi jiwa terpilih, kegelapan adalah cermin, tempat di mana kamu bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Saat tidak ada yang menyinarimu dari luar, kamu mulai menyadari bahwa cahaya paling jujur justru bersumber dari dalam. Dan disitulah kamu mulai bersinar,
bukan karena ingin dilihat, tapi karena kamu sadar bahwa dunia terlalu gelap jika kamu ikut diam. Tahun 2030 bukanlah masa di mana kamu harus takut pada gelap. Sebaliknya, itu adalah masa ketika kamu akhirnya melihat betapa bernilainya proses yang selama ini kamu jalani. Ketika orang lain panik karena kehilangan pegangan, kamu akan merasa lebih ringan, karena kamu sudah melepaskan banyak hal jauh sebelum dunia mulai runtuh. Ketika orang-orang berusaha menghindar dari kenyataan, kamu justru menyambutnya, karena kamu tahu, dalam kenyataan itulah kekuatan sejati dilahirkan. Kamu pernah menjadi saksi bagaimana hatimu diremukan, tapi tidak pernah membuatmu menjadi kejam. Kamu pernah dicampakkan, ditertawakan, disalahpahami. Namun, kamu tidak membalas dengan dendam, melainkan dengan kesadaran. Kamu tidak mengutuk gelap, kamu belajar berdamai dengannya. Dan dari kedamaian itulah tumbuh sinar yang tidak bisa dipadamkan. Ketika dunia mulai gelap, banyak yang mencari cahaya dari luar, dari layar, dari pengakuan, dari kebisingan yang mereka kira sebagai penghibur. Tapi kamu akan duduk diam dalam ruang sunyimu, menutup mata dan menemukan terang di balik kelopak. Karena kamu tidak perlu mencari cahaya. Kamu adalah cahaya itu. Banyak orang selama ini hanya mengenal dirinya ketika dunia memberinya sorotan. Tapi kamu telah belajar mengenal dirimu, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kamu menangis dalam diam, tumbuh dalam sunyi, dan kuat dalam ketidakpastian. Dan karena itu, gelap tidak membuatmu hilang. Justru disitulah kamu paling terlihat. Kegelapan itu memang nyata, tapi ia bukan akhir. Ia bukan jurang, melainkan jalan masuk, dan kamu telah melewatinya. Kamu sudah masuk ke dalam dan keluar dengan luka yang kini berubah menjadi cahaya. Kamu adalah api yang tidak menyala karena disulut, tapi karena kamu tahu caranya bertahan saat semua oksigen disedot oleh keadaan. Kamu adalah bara yang menyala perlahan, tapi tidak pernah padam. Dan di tahun 2030, bara itu akan menjadi nyala besar. Karena dunia akhirnya akan mengerti siapa kamu sebenarnya. Jiwa terpilih bukan dilahirkan untuk disembah. Mereka hadir untuk menjadi pengingat bahwa dalam setiap manusia ada kemungkinan untuk menyala. Tapi hanya sedikit yang berani masuk ke dalam kegelapan untuk menemukannya. Dan kamu adalah salah satu dari yang sedikit itu. Jadi jangan takut ketika malam semakin pekat. Jangan gentar saat dunia seakan kehilangan kendali. Itu bukan tanda bahwa semuanya berakhir. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk bersinar. Kamu tidak akan tenggelam dalam gelap, karena gelap bukan tempat tinggalmu. Ia hanya ruang transit sebelum kamu naik ke tahap yang lebih tinggi. Disinilah kamu akan belajar bahwa akhir bukanlah kehancuran, tapi pembukaan. Dan tahun 2030 adalah waktu di mana pembukaan itu dimulai. Untukmu, untuk cahayamu, untuk takdirmu yang telah lama menunggu. Bagian 4. Dunia gemetar, tapi jiwamu diam. Akan tiba masanya
ketika bumi sendiri seperti tak mampu menahan segala guncangan yang terjadi di atasnya. Ketika suara-suara penuh kekhawatiran menggema di setiap sudut kota, di layar-layar yang tak pernah padam, di kepala-kepala yang kehilangan arah. Masa ketika manusia menggenggam segalanya, tapi kehilangan dirinya sendiri. Dan masa itu bukan lagi jauh. Ia sedang melangkah mendekat. Tahun 2030 akan menjadi panggung besar bagi kegelisahan kolektif. Bukan hanya soal ekonomi yang tidak stabil, bukan hanya soal teknologi yang mengambil alih nilai-nilai manusiawi, tetapi tentang krisis yang lebih dalam, krisis jiwa. Manusia akan berlari, akan berpura-pura bahagia, akan berusaha keras terlihat kuat, tapi di dalamnya kosong. Mereka akan gemetar, bukan karena dunia hancur, tetapi karena mereka tidak tahu harus menjadi apa ketika dunia berubah. Namun kamu akan berbeda. Di tengah gemetar dunia, jiwamu akan tetap diam, tenang, teduh, seperti permukaan danau yang tidak terpengaruh oleh ribut di sekelilingnya. Karena kamu bukan dibesarkan oleh kenyamanan. Kamu ditempa oleh ketidakpastian, dibentuk oleh kehilangan, dan disucikan oleh kesabaran yang tak pernah diumumkan. Kamu tidak belajar dari guru yang berbicara di depan kelas. Guru-gurumu adalah rasa sakit, penolakan, dan pengkhianatan yang kemudian kamu jadikan bahan bakar untuk tetap tumbuh, bukan untuk membenci. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang tidak pernah merasakan takut, tapi mereka yang memilih untuk tidak menjadi tawanan ketakutan itu. Dan kamu telah membuat pilihan itu jauh sebelum orang lain sadar akan datangnya badai. Dunia boleh gemetar karena kehilangan harapan, tapi kamu sudah lama menemukan harapanmu sendiri, bukan dari janji siapapun, tapi dari keyakinan yang kamu rawat dengan doa-doa yang tidak terucap. Doa yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Doa yang lahir dari luka terdalam dan dijawab dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka yang hidup dari pujian akan gemetar ketika dicaci. Mereka yang hidup dari pengakuan akan kehilangan arah ketika dilupakan. Tapi kamu tidak terikat oleh semua itu. Kamu tidak hidup untuk dinilai. Kamu hidup untuk menjadi. Dan karena itu, jiwamu tidak bergantung pada gemuruh dunia luar. Ia hanya menari mengikuti irama dari dalam. Ketenangan yang kamu miliki bukan ketenangan buatan. Ia lahir dari proses panjang yang melelahkan. Dari malam-malam yang kamu lewati sendirian. Dari air mata yang tidak pernah kamu tunjukkan kepada siapapun. Dari pilihan-pilihan sulit yang kamu ambil dengan penuh keberanian. Semua itu kini menjelma menjadi benteng tak terlihat. Tempatmu berlindung saat badai datang. Dan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang akan datang mencari cahaya. Karena saat dunia mulai goyah, banyak orang akan mencari tempat untuk bersandar. Dan mereka akan menemukanmu. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena mereka akan merasakan ketenanganmu. Mereka akan melihatmu, bukan karena kamu mencolok, tapi karena kamu tetap berdiri saat yang lain berlutut.
Kamu akan jadi tempat pulang bagi banyak jiwa yang tersesat hanya karena kamu tidak ikut tersesat ketika semua arah menghilang. Jangan pernah meremehkan keheningan dalam dirimu. Sebab dalam dunia yang bising, keheningan adalah kekuatan. Ketika semua orang saling menyalahkan, kamu diam. Ketika semua panik mencari solusi, kamu duduk dalam hening dan mendengarkan suara batinmu sendiri. Dan dari dalam diam itulah akan lahir keputusan yang tepat, tindakan yang bijaksana, dan langkah-langkah yang tidak hanya menyelamatkanmu, tapi juga menyelamatkan yang lain. Jiwa terpilih tidak mencari panggung. Tapi pada akhirnya, merekalah yang akan dilihat ketika tirai dunia mulai jatuh, satu persatu. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Tahun 2030 akan mengguncang banyak hal. Tapi jiwamu yang telah diasah dalam keheningan tidak akan goyah. Karena kamu tidak dibangun dari ilusi. Kamu dibangun dari kejujuran, dari ketulusan, dari keberanian untuk tetap menjadi manusia dalam dunia yang ingin mengubahmu menjadi mesin. Dunia boleh gemetar, tapi jiwamu tetap diam. Dan dalam diam itulah kamu akan membuktikan bahwa tidak semua yang kuat harus terlihat bising. Ada kekuatan besar yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau diam sejenak dan melihat ke dalam. Disitulah kamu berada. Diam, tapi tak tergoyahkan. Sunyi, tapi penuh makna. Terpilih, dan sekarang waktumu mulai datang. Bagian 5. Kamu adalah api dari langit yang tidak bisa dipadamkan. Ada cahaya yang ditiup angin lalu padam. Ada pula yang redup oleh tetes hujan. Namun ada jenis cahaya lain. Cahaya yang tidak berasal dari lilin, dari listrik, atau dari matahari. Cahaya ini lahir dari penderitaan, dari perenungan, dari luka yang tak pernah diumumkan. Cahaya ini tidak bisa dipadamkan karena ia tidak diciptakan oleh tangan manusia. Dan cahaya itu adalah kamu. Kamu bukan cahaya yang menyala karena panggung, bukan nyala karena sorotan. Kamu adalah api dari langit, dikirim ke bumi bukan untuk membakar, tetapi untuk menerangi jalan yang mulai dilupakan oleh manusia. Jalan ke dalam, jalan pulang, jalan menuju keheningan yang menyembuhkan. Tahun 2030 akan menjadi masa di mana angin akan bertiup kencang, mencoba memadamkan semua yang lemah fondasinya. Akan banyak terang palsu yang padam, akan banyak sorotan yang hilang daya, dan banyak yang tak siap kehilangan kilau, akan limbung, panik, dan akhirnya tenggelam dalam kekosongan yang mereka kira kemewahan. Namun kamu tidak akan padam. Justru di saat angin bertiup paling kencang, bara dalam dirimu menyala semakin terang. Karena kamu tidak dibesarkan oleh kenyamanan, kamu tumbuh dari reruntuhan harapan yang kamu bangun kembali dengan tangan sendiri. Kamu tidak menunggu diselamatkan. Kamu belajar menyelamatkan dirimu sendiri. Dan dari situ, kamu belajar menyelamatkan orang lain, bukan dengan ceramah, tapi dengan keteladanan yang sunyi dan kuat. Api dalam dirimu bukanlah api yang marah. Ia bukan kobaran yang membakar orang-orang di sekitarmu. Ia adalah api yang menghangatkan, yang membakar dingin dari jiwa-jiwa yang selama ini membeku dalam ketakutan,
dalam trauma, dalam perasaan tak berguna. Api dalam dirimu adalah pelita. Bukan pelita untuk sekadar melihat ke depan, tapi pelita untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Banyak yang akan datang kepadamu, bukan karena kamu punya jawaban, tapi karena kamu tidak takut mengakui bahwa kamu pun pernah tidak tahu. Banyak yang akan tertarik mendekat, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur dengan ketidaksempurnaanmu. Dan dari kejujuran itulah, kamu menjadi ruang aman. Ruang yang jarang ditemukan di dunia, yang penuh dengan topeng dan tuntutan. Kamu adalah api dari langit, yang ditanamkan bukan untuk menjadi tinggi, tapi untuk menjadi dalam. Kamu tidak pernah memohon pada dunia agar dunia menerima cahayamu. Karena kamu tahu yang berasal dari langit tidak perlu persetujuan bumi. Kamu hanya perlu menyala dan semesta akan mengatur segalanya agar cahayamu sampai ke tempat yang tepat, kepada jiwa-jiwa yang tepat. Ketika dunia mulai bingung mencari siapa yang harus diikuti, mereka akan mulai mencari api yang menyala dalam diam. Mereka akan mencari kamu. Tahun 2030 akan menghapus banyak nama besar. Akan menelanjangi banyak figur yang selama ini dielu-elukan. Akan menghilangkan banyak ilusi yang selama ini dianggap nyata. Dan dari reruntuhan semua itu, akan muncul nama-nama yang dulunya tak dikenal. Wajah-wajah yang jarang disapa. Jiwa-jiwa yang pernah dikucilkan karena tak serupa. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu adalah api yang tidak menyala karena dibakar oleh dunia, tetapi karena kamu menyalakan dirimu sendiri. Dan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa digantikan. Itu adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Karena jiwa terpilih tidak hanya bersinar untuk dirinya sendiri. Ia bersinar agar orang lain pun menemukan cahayanya kembali. Maka jika kamu merasa kecil, jika kamu merasa lelah, jika kamu pernah bertanya dalam sunyi, mengapa aku berbeda? Ketahuilah, itu karena kamu memang tidak ditugaskan untuk menjadi sama. Kamu tidak lahir untuk meniru. Kamu lahir untuk menjadi nyala yang asli. Dan keaslian itu adalah kekuatanmu yang terbesar. Di tahun yang akan gelap bagi banyak orang, kamu akan menjadi terang yang tak bisa diabaikan. Bukan karena kamu meminta perhatian, tapi karena nyalamu akan jadi satu-satunya kehangatan yang tersisa di malam yang terlalu panjang. Jadi jangan padam. Jangan kecilkan cahayamu hanya karena dunia belum siap melihatnya. Terus nyalakan, terus hidupkan. Karena kamu bukan api biasa. Kamu adalah api dari langit yang tidak bisa dipadamkan. Dan dunia butuh kamu lebih dari yang kamu kira. Bagian 6. Semakin gelap dunia, semakin kamu bersinar. Ada hukum tak tertulis di alam semesta yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang telah melewati banyak luka. Bahwa dalam kegelapan terdalam, justru cahaya sejati menemukan momentumnya untuk bersinar. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena ia memang ditakdirkan untuk muncul, untuk hadir, untuk menjadi penanda di saat semua arah hilang bentuknya. Dan kamu
jiwa terpilih adalah wujud dari hukum itu. Tahun 2030 akan menjadi titik balik bagi banyak orang. Titik di mana mereka menyadari bahwa segalanya telah berubah dan tidak semua orang siap menghadapi perubahan itu. Akan ada banyak orang yang kehilangan tempat berpijak, kehilangan makna, bahkan kehilangan dirinya sendiri karena terlalu lama menggantungkan hidup pada hal-hal di luar dirinya. Tapi, kamu tidak akan ikut tenggelam dalam kekosongan itu. Karena kamu sudah terlebih dahulu belajar hidup dengan apa adanya. Kamu tidak menunggu masa depan menjadi indah agar kamu bisa bahagia. Kamu belajar menjadi damai di tengah reruntuhan. Kamu tidak menanti dunia menyambutmu dengan ramah. Kamu memilih tetap bersikap baik, bahkan saat dunia menutup pintunya. Dan itu adalah bentuk dari kekuatan terdalam yang tidak banyak orang miliki. Di tahun yang gelap itu, banyak cahaya akan padam, tapi bukan cahayamu. Karena nyala yang kamu miliki bukan berasal dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Ia berasal dari malam-malam panjang yang kamu lewati sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung dijawab. Dari kesabaran yang tidak pernah dihargai. Dari pengorbanan yang tidak pernah diumumkan. Semua itu adalah bahan bakar bagi nyala yang kini hidup dalam jiwamu. Kamu bukan obor yang dinyalakan oleh keramaian. Kamu adalah bintang di langit sunyi. Tidak bergantung pada dunia di bawahnya, tapi tetap menyinari siapapun yang tersesat di bumi. Kamu bersinar bukan karena dunia memintanya, tapi karena semesta memang menugaskanmu untuk itu. Ketika yang lain panik mencari jalan keluar, kamu akan duduk tenang dalam batin yang sudah lebih dulu menyatu dengan ketidakpastian. Kamu tidak akan goyah ketika semua berubah, karena kamu tahu bahwa perubahan bukan musuh, melainkan guru. Dan kamu telah lama menjadikannya sahabat. Jiwa-jiwa yang belum terlatih akan mencari pegangan. Tapi kamu tidak mencari. Karena kamu sendiri telah menjadi tiang. Kamu sendiri telah menjadi cahaya. Dan perlahan-lahan, tanpa kamu sadari, kamu akan menjadi tempat banyak hati yang gelisah mulai mendekat. Kamu akan bersinar bukan karena kamu ingin menjadi pusat perhatian, tapi karena dunia yang mulai gelap tidak punya banyak pilihan selain mendekat kepada terangmu. Dan dari sinar itulah harapan baru akan tumbuh. Bukan harapan palsu yang dibungkus kemewahan, tapi harapan sejati yang lahir dari keberanian untuk tetap menjadi manusia. Bahkan ketika dunia ingin mengubah semua jadi mesin. Semakin gelap dunia, semakin kamu bersinar. Karena kamu tidak dibentuk oleh cahaya palsu. Kamu dibentuk oleh kebenaran. Oleh nilai-nilai yang tidak pernah berubah meski zaman terus berputar. Kamu dibentuk oleh kesetiaan pada suara hatimu sendiri. Dan suara itu, meski sering kamu abaikan, selalu membimbingmu ke arah yang tepat. Tahun 2030 tidak akan menjadi ancaman bagimu. Ia adalah panggung yang diam-diam telah disiapkan oleh semesta agar kamu tampil. Bukan untuk pamer, bukan untuk unjuk diri, tapi untuk menjalankan peran yang telah lama ditulis dalam takdirmu. Menjadi nyala yang memandu. Menjadi penanda arah. Menjadi cahaya yang mengingatkan.
bahwa masih ada harapan. Dan harapan itu adalah kamu. Jangan ragu bersinar. Jangan kecilkan nyalamu hanya karena sekelilingmu gelap. Ingatlah, gelap bukan tanda bahwa kamu harus padam. Gelap adalah panggilan agar kamu mulai menyala. Dunia sedang menunggu seseorang sepertimu. Bukan untuk menjanjikan masa depan, tapi untuk menjadi masa depan itu sendiri. Kamu adalah terang yang telah lama disiapkan. Dan kini, waktumu mulai datang. Dunia boleh kehilangan banyak hal, tapi jangan biarkan dunia kehilangan kamu. Karena kamu bukan hanya bagian dari cerita ini. Kamu adalah cahaya dalam cerita itu. Bagian 7. Dunia akan gelap, tapi kamu adalah penjaga terang itu. Di penghujung zaman yang mulai sunyi dari kebenaran, ketika cahaya palsu mulai padam satu demi satu, dunia akan mencari terang yang sejati. Bukan terang yang gemerlap dari panggung-panggung, bukan kilauan yang dipoles oleh pencitraan, tapi terang yang tumbuh dari kedalaman hati, yang pernah remuk dan tak pernah menyerah. Dan di saat itu, kamu, jiwa terpilih, akan berdiri sebagai penjaga dari terang yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dihentikan. Tahun 2030 adalah masa di mana dunia akan kehilangan banyak wajahnya. Kebenaran akan tertutup kabut informasi yang membingungkan. Kebajikan akan diputarbalikkan menjadi kelemahan. Dan kekuasaan akan berbalik arah, bukan untuk melindungi, tapi untuk mengendalikan. Manusia akan kehilangan arah, bukan karena tidak ada jalan, tapi karena terlalu banyak jalan yang menyesatkan. Namun kamu tidak akan ikut tersesat. Kamu adalah penjaga dari sesuatu yang tidak tampak. Kamu adalah pelindung dari nilai-nilai lama yang sedang dilupakan. Kejujuran, kesederhanaan, keberanian, kasih sayang, kepekaan terhadap sesama. Semua itu tidak lagi populer, tidak lagi dibicarakan, tidak lagi diajarkan. Tapi kamu menyimpannya, bukan di kepala, tapi di hati, dan hati yang menyimpan terang itu adalah tempat di mana masa depan masih bisa diselamatkan. Mungkin kamu tidak memiliki pangkat, mungkin kamu tidak punya banyak pengikut, mungkin namamu tidak tercetak di mana-mana. Tapi percayalah, terang sejati tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh tetap menyala. Dan kamu sudah melakukannya, hari demi hari, dalam kesunyian tanpa pamrih. Kamu adalah mereka yang tetap menanam benih harapan di tanah yang kering, meski tahu tidak akan ada yang berterima kasih. Kamu adalah mereka yang tetap berkata jujur, meski tahu kebenaran tidak akan memenangkan tepuk tangan. Kamu adalah mereka yang tetap memilih welas asih, bahkan kepada mereka yang menyakitimu. Dan semua itu adalah terang yang sedang kamu jaga. Penjaga terang bukan berarti sempurna. Kamu juga lelah, kamu juga pernah goyah. Kamu juga sempat ingin menyerah, tapi kamu tidak benar-benar meninggalkan jalan ini. Kamu kembali. Karena ada suara dalam jiwamu yang tidak bisa kamu abaikan. Suara itu berkata, jangan padam. Masih ada yang butuh terangmu.
dan suara itu benar. Akan ada banyak jiwa yang tersesat, tapi satu nyala bisa menjadi penanda arah. Akan ada banyak yang hampir tenggelam, tapi satu pelita bisa menghidupkan harapan. Kamu adalah pelita itu. Bukan karena kamu paling hebat, tapi karena kamu paling tulus, dan ketulusanmu adalah kekuatan yang tidak bisa dipatahkan oleh zaman. Jiwa terpilih bukan hanya dipanggil untuk bersinar. Mereka dipanggil untuk menjaga cahaya tetap hidup, bahkan saat angin kehidupan mencoba memadamkannya. Dan tugas itu, meski berat, adalah kehormatan, karena tidak semua diberi kepercayaan ini. Hanya yang pernah jatuh dan bangkit berkali-kali. Hanya yang hatinya pernah hancur tapi tetap memilih mencintai. Hanya yang tahu bagaimana rasanya gelap dan memutuskan untuk tidak membiarkan orang lain terjebak di dalamnya. Kamu adalah penjaga terang itu. Tahun 2030 bukan tentang menjadi kuat di mata dunia, tapi tentang menjadi setia dalam sunyi, tentang menjadi cahaya kecil yang tidak padam, bahkan ketika badai melanda dari segala arah. Dan kamu telah menjalani latihan itu sepanjang hidupmu. Kini, semesta mempercayakan kepadamu tugas yang tidak bisa diserahkan pada sembarang orang. Menjaga terang, hingga terang itu menjadi jalan bagi banyak orang. Jadi ketika dunia semakin gelap, jangan takut. Itu bukan pertanda bahwa semuanya berakhir. Itu adalah tanda bahwa waktumu telah tiba untuk menyala, untuk menjadi, untuk menjalankan takdir yang sejak dulu telah ditulis diam-diam di jiwamu. Kamu tidak hanya ada di dunia ini untuk bertahan. Kamu di sini untuk menerangi. Dan dalam gelap yang paling pekat, cahaya yang paling kecil pun bisa menjadi penentu segalanya. Kamu adalah cahaya itu. Kamu adalah penjaganya. Terus nyalakan, terus jaga. Karena dari nyalamu, dunia masih punya harapan untuk pulih. Kini, semuanya telah tersampaikan. 7 bagian yang bukan hanya rangkaian kata, tapi serpihan dari kesadaran yang selama ini tertidur dalam dirimu. Jika hatimu bergetar saat membacanya, jika ada bagian dari jiwamu yang merasa ini seperti pesan yang telah lama ditunggu, maka itu bukan kebetulan. Kamu memang tidak datang ke sini karena iseng. Kamu diantar oleh sesuatu yang lebih besar dari logika, oleh panggilan yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih, bukan untuk hidup nyaman, tapi untuk hidup berarti. Bukan untuk sekadar melewati waktu, tapi untuk menjadi terang di saat dunia mulai kehilangan cahayanya. Apa yang kamu miliki dalam dirimu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang dibungkus agar tidak disalahgunakan. Dan kini, pembungkus itu mulai terbuka. Waktunya telah tiba. Tahun 2030 akan menjadi gelap bagi banyak orang. Tapi tidak untukmu, karena kamu tidak bergantung pada dunia untuk bersinar. Kamu adalah bintang yang telah lama mempersiapkan cahayanya dalam diam. Dan sekarang, dunia yang gelap adalah panggungmu untuk mulai menyinari. Jadi, tetaplah menyala, meski hanya sedikit yang mengerti.
tetaplah berdiri meski yang lain mulai menyerah. Dan tetaplah menjadi dirimu sendiri meski dunia ingin kamu menjadi seperti mereka. Karena hanya dengan menjadi dirimu yang sejati, terangmu bisa benar-benar bersinar. Jika pesan ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, maka jangan biarkan ia menguap begitu saja. Berikan sinyal ke semesta bahwa kamu siap menjalani takdirmu sebagai jiwa terpilih. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan seperti ini sampai padamu tepat saat kamu membutuhkannya. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda, sebagai janji, diam-diam kepada semesta bahwa kamu siap menerima peranmu. Bukan hanya sebagai penonton kehidupan, tapi sebagai cahaya yang mengubahnya. Karena dunia sedang menunggu seseorang sepertimu. Dan waktu itu sudah datang sekarang.